Ya pemirsa, di tengah pandemi ini peluang usaha masih saja terbuka. Sama seperti informasi yang satu ini pemirsa, mengatur keuangan juga sangat penting di tengah pandemi. Tentunya pemasukan tidak boleh lebih kecil dari pengeluaran. Nah, rekan Bernardita Ginting akan membagikan cara bagaimana keuangan kita bisa dihemat dan dapat dialihkan sebagai dana darurat agar kita tidak was-was kekurangan dana selama masa PSBB. Hai Kak. Duh Cila, aku selama stay at home ini malah jadi lebih boros nih. Gimana ya? Apa karena aku nggak bisa nahan hasrat untuk belanja online? Promo belanja online bertebaran selama pandemi corona. Sebagai konsumen tak luput termakan promo dan biaya gratis ongkos kirim. Sehingga tanpa sadar hampir setiap hari paket berdatangan ke rumah. Hasilnya tanpa disadari bikin kita lebih boros. Nah, selama masa pandemi corona, ada baiknya kita lihat kembali prioritas kebutuhan kita. Financial Advisor Joska, sebuah perusahaan konsultan keuangan yang independen, Priscilia Siregar memberikan tips agar kita bisa lebih mawas mengatur keuangan. Yang pertama, jangan menghabiskan waktu terlalu banyak berwisata di jejaring belanja online. Hal ini bisa membuat kita gelap mata berbelanja. Yang kedua, kurangi memesan makanan secara online dan mulailah memasak sendiri. Selain lebih hemat, kesehatan makanan pun terjaga. Yang ketiga, alihkan biaya nongkrong, transport, perawatan ke salon, atau member fitness ke dana darurat. Memiliki dana darurat selama masa corona sangatlah penting untuk mengantisipasi kebutuhan mendadak. Bagi yang ingin mengalokasikan dana ke investasi reksadana atau saham, lebih baik tahan dulu hingga situasi kembali normal. Banyak orang yang menanyakan, gimana nih investasi kalau misalnya lagi masa COVID seperti ini? Sebenarnya ada dua pandangan. Ada yang melihat sebagai opportunity, ada juga yang melihat jangan masuk dulu. Kalau dari kami, better di hold dulu untuk investasi. Jangan sampai kita nadah pisau jatuh karena memang kita nggak tahu apakah instrumen investasi seperti saham, IHSG-nya bakal jatuhnya tuh sampai berapa dalam. Sekarang ini lebih baik gedein ke dana daruratnya dulu. Tapi banyak yang nanya, apakah sama sekali nggak boleh investasi di masa sekarang? Jawabannya tergantung. Bagi yang dana daruratnya sudah tipis ataupun masih tipis, lebih baik fokus dulu ke pembentukan dana darurat dulu dalam beberapa bulan ke depan. Selain itu, luangkan waktu setiap habis gajian untuk merinci beberapa jumlah pemasukan kita dan apa saja yang kita butuhkan selama 1 bulan ke depan. Membuat daftar pengeluaran bisa membantu kita untuk mengeliminasi kebutuhan yang tidak penting dan membantu kita untuk menabung. Jadi gimana ya? Semoga aku bisa nabung deh bulan ini. Pasti bisa, selamat menabung pokoknya, tahan-tahan lagi bulan puasa kan, banyakin amal daripada banyak domot sana sini. Selamat menabung. Dari Jakarta, Bernardita Ginting, IDX Channel.